Aku dan beberapa orang temanku berencana menghabiskan akhir pekan di villa temanku, Joko. Joko sebenarnya karyawan baru di tempat kami. Dia baru seminggu bergabung di kantor ini. Ketika kami diskusi tentang liburan akhir pekan, Joko menawarkan villa milik pamannya yang kebetulan kosong karena pamannya sakit dan memilih pindah mengikuti istrinya. Kami semua ada 5 orang dan 2 diantaranya perempuan, termasuk aku. Kami berangkat dengan mobil Areo yang dikemudikan Hasan. Di tengah perjalanan, kami mampir di sebuah minimarket. Aku tak tahan udara dingin, membuatku sering buang air kecil. Setelah kurang lebih 5 menit, aku kembali ke mobil. Ternyata tadi hanya aku yang ke toilet minimarket. Teman-teman hanya menunggu di mobil. Kami pun melanjutkan perjalanan. Usai menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari minimarket tadi, kami tiba di villa yang lumayan besar. Halamannya luas dan ditumbuhi rumput Jepang. Tanpa membuang waktu, kami turun dari mobil, membongkar bagasi dan mulai memasuki villa. Joko membuka pintu dan mempersilahkan kami masuk. Hawa lembab menyambut. Mungkin karena tidak ditempati untuk waktu yang agak lama, membuat udara menjadi sedikit kurang menyegarkan. Di ruang tengah sebelum dapur, ada lukisan besar bergambar perempuan yang menghadap ke belakang, memunggungi siapapun yang melihatnya. Dia memakai kebaya berwarna hijau dan rambut disanggul dengan tusuk konde. Perempuan di lukisan itu menggendong bayi, tampak dari simpul selendang gendong dan kepala bayi yang menyembul di sisi sebelah kanan tubuhnya. Agak janggal bagiku melihat lukisan ini, sebab jarang seseorang dilukis menghadap ke belakang. Tapi keanehan ini lenyap ketika Dewi berteriak karena ternyata ada kolam renang kecil di belakang rumah. Dan kami mulai berbenah menyiapkan pesta. Dentuman musik begitu garang terdengar. Pesta kami gelar di tepi kolam renang. Makanan dan minuman yang kami bawa sudah ditata berjajar di atas meja. Dan serunya lagi, kami tak perlu khawatir ada tetangga yang terganggu dengan musik juga tawa riang kami. Kata Joko, penduduk di sini sudah biasa mendengar suara keras di villa ini. Tapi selama perjalanan tadi aku belum melihat ada rumah penduduk di dekat villa ini, atau mungkin terlewat. Pikiranku mulai merasa aneh, tapi lagi-lagi kemeriahan pesta kami mengalahkan pikiranku. Pesta pun berlanjut. Teman-temanku masih begitu liar menikmati malam. Sesekali mereka menggoda Joko yang sedari tadi menolak minum bir yang kami bawa. Pukul 00.30. Aku duduk di pinggir kolam menikmati musik sambil sesekali membuka ponsel, meski sinyalnya sedang tak bersahabat. Mer, minumannya habis deh. Di kulkas ada beberapa botol, bisa tolong ambilkan? Kata Dewi. Aku berdiri sambil memberikan tanda oke dan segera berjalan menuju kulkas di ruang tengah. Entah kenapa aku mendadak kurang bersemangat dengan pesta ini. Pikiranku seolah enggan diajak bersenang-senang. Mungkin aku kelelahan. Beberapa botol sudah dalam dekapan. Aku menutup pintu kulkas. Tiba-tiba bulu kudukku berdiri. Hawa dingin yang aneh semilir melintasi tengkuk. Aku menatap sekeliling.
Ruangan ini terang benderang, tapi singup. Hawa senyap dan dingin yang menyeramkan. Mataku berhenti pada lukisan nyonya itu. Sungguh, aku merasa aneh setiap kali menatap lukisan itu, seolah perempuan dalam lukisan itu berjalan, menjauhi, menembus figura, dan menghilang. Lagi-lagi hawa dingin menyergap leher belakangku. Aku bergidik. Baru saja aku membalikkan badan. Di hadapanku berdiri sesosok makhluk dengan mata hijau bersinar tinggi, besar, dan berbulu. Mengangkat tangannya seolah hendak menyergapku. Mulutnya menganga dan taring-taring itu seperti siap menelan wajahku. Aku gelagapan, nafasku berhenti di tenggorokan, jantungku meronta begitu hebat, ada yang menggedor dadaku luar biasa kuat. Suara tercekat di rongga kerongkongan. Semakin keras aku berusaha berteriak, semakin sosok itu mendekat. Seperti terhipnotis, aku menutup mata dan terduduk. Botol-botol di tanganku masih kudekap berat, nafasku tak beraturan, dadaku seperti mau pecah. Perlahan aku membuka mata, sosok itu sudah tak ada. Mataku menyapu seluruh ruangan. Kembali terang, kembali terdengar suara musik dan tawa teman-teman. Tak ingin berlama-lama, aku buru-buru kembali menyusul teman-teman. Pukul 1.30. Teman-teman sudah mulai kelelahan. Mereka tak lagi berjoget dan tertawa keras, berganti dengan obrolan-obrolan ringan. Aku duduk di samping pintu. Pikiranku masih membayangkan makhluk berbulu itu. Apakah villa ini ada penunggu? Aku mendekati Joko yang sedang membereskan botol-botol berserakan. Joko, Mbak Mary, sudah capek Mbak? Kata Joko sambil menggeser tempat duduknya. Aku duduk di samping Joko dan mengumpulkan nyali untuk bertanya. Joko, kenapa pamanmu meninggalkan villa ini? Maksudku, villa ini kan cukup nyaman ditinggali. Aku berhati-hati takut Joko tersinggung. Oh, Paman dan Bibi tinggal di sini sudah lama Mbak. Hanya saja kesehatan Paman terganggu. Kata Bibi, Paman sering melamun dan berteriak-teriak ketika menjelang tengah malam. Semakin lama semakin menjadi, lalu Bibi memutuskan membawa Paman pergi. Begitu ya. Terus lukisan di ruang tengah itu? Aku agak takut melanjutkan pertanyaan. Lukisan itu sudah ada sejak villa ini dibeli Mbak, Joko menjelaskan. Berkali-kali kami berusaha melepas lukisan itu, tapi tidak bisa. Lukisan itu seolah menyatu dengan dinding. Itu kenapa dinding ruang tengah villa ini tidak pernah dicat ulang. Joko melanjutkan. Kata pemilik sebelumnya, villa ini dulunya rumah seorang juragan perkebunan teh. Istrinya adalah seorang penari tayub yang terkenal kecantikannya. Tapi kemudian saudagar itu meninggal dan istrinya pergi entah kemana. Rumah ini dikelola saudara sang saudagar hingga akhirnya dibeli Paman. Aku hanya bisa menganggukkan kepala mendengar cerita Joko. Dadaku kembali berdegup kencang. Penjelasan Joko membuat bulu kuduk ini berdiri, sekaligus membangkitkan rasa penasaran yang tinggi. Tanpa sadar, hanya tinggal aku dan Joko di pinggir kolam. Teman-teman mungkin sudah masuk duluan. Aku melirik jam di ponsel, pukul 2.00. Dan sekilas ada pemberitahuan 23 panggilan tidak terjawab. Tapi aku tidak tertarik membuka ponselku.
Pikirku itu pasti telepon dari bosku yang tak pernah suka karyawannya bersenang-senang. Malas sekali kalau lagi menikmati liburan lalu diganggu urusan pekerjaan. Aku memasukkan ponselku ke saku piyama, bangkit berdiri dan melangkah masuk. Joko mengikuti. Lagi-lagi aku berhenti di depan lukisan perempuan itu. Mataku tak bisa menolak sesuatu dalam lukisan itu, membuatku ingin berlama-lama mencari apa yang disembunyikan nyonya itu. Pemilik sebelumnya juga berpesan pada kami untuk tidak menatap lukisan itu terlalu lama, bahaya, kata Joko tiba-tiba berbisik di telingaku.